Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Amalia Bahar, NIM 1919005. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang Mu'tazilah, yaitu tentang sejarah dan ajaran-ajarannya. Oke, jadi yang pertama yang kita bahas yaitu sejarah Mu'tazilah. Sebelum jauh melangkah untuk membahas masalah pemikiran, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu tentang Mu'tazilah itu sendiri. Jadi, mu'asilah secara harfiah, kata Mu'tazilah berasal dari kata i'tazala, yang berarti berpisah atau memisahkan diri. Juga memiliki arti menjauh atau menjauhkan diri. Jadi, secara teknis, istilah Mu'tazilah ini dapat menuju pada dua golongan. Golongan pertama disebut Mu'tazilah 1, muncul sebagai respon politik murni. Kelompok ini memiliki sikap netral dalam menanggapi konflik antara Ali bin Abi Thalib dan lawan-lawannya, terutama kelompok Muawiyah, Aisyah, dan Abdullah bin Zubair. Kemudian kalau dilihat dengan cara lebih jernih, maka kelompok Mu'tazilah yang pertama inilah Mu'tazilah yang sesungguhnya, karena kelompok inilah yang benar-benar menjauhkan diri dari khalifah. Lalu kelompok yang menjauhkan diri ini bersifat netral politik tanpa stigma teologis seperti yang ada pada kaum Mu'tazilah yang tumbuh kemudian hari. Lalu ada golongan kedua yang disebut dengan Mu'tazilah 2, muncul sebagai respon persoalan teologis yang berkembang di kalangan Khawarij dan Murji'ah karena peristiwa tahkim. Golongan Mu'tazilah ini muncul karena mereka berpendapat dengan golongan Khawarij dan Murji'ah tentang pemberian status kafir kepada orang yang berbuat dosa besar. Mu'tazilah 2 inilah yang akan dijadikan fokus kajian kali ini, guys, yang sejarah timbulnya memiliki banyak versi. Beberapa versi lainnya itu tentang pemberian nama Mu'tazilah kepada golongan kedua ini bersifat pada peristiwa yang terjadi antara Wasil bin Atta serta temannya Amr bin Ubaid dan Hasan al-Basri di Basrah. Lalu pada waktu Wasil bin Atta mengikuti pelajaran yang diberikan oleh Hasan al-Basri di Masjid Basrah, datang seseorang yang bertanya mengenai pendapatnya tentang orang yang berdosa besar. Ketika Hasan al-Basri masih berpikir, tiba-tiba Wasil bin Atta mengemukakan pendapatnya dengan mengatakan, "Saya berpendapat bahwa orang yang berbuat dosa besar bukanlah mukmin dan bukan pula kafir, melainkan berada pada posisi antara keduanya, tidak mukmin, tidak kafir." Lalu kemudian Wasil bin Atta menjauhkan diri dari Hasan al-Basri, pergi ke tempat lain di lingkungan masjid. Di sana Wasil bin Atta mengulangi pendapatnya di hadapan para pengikutnya. Dengan adanya peristiwa ini, Hasan al-Basri berkata, "Wasil bin Atta menjauhkan diri dari kita." Menurut Asar-Rastani, kelompok yang memisahkan diri inilah pada peristiwa itu disebut kaum Mu'tazilah. Dan ada berbagai versi lainnya tentang asal-muasal Mu'tazilah. Tadi kita udah membahas soal sejarah dari Mu'tazilah. Sekarang kita akan membahas tentang ajaran Mu'tazilah. Jadi ada 5 ajaran dasar dalam Mu'tazilah yang tertuang dalam Al-Usul Al-Khamsah. Yang pertama itu ada Al-Tauhid yang arti pengesahan Tuhan, lalu yang kedua ada Al-Adl yang artinya keadilan Tuhan, lalu ada Al-Wa'd wa Al-Wa'id yaitu janji dan ancaman Tuhan, yang keempat ada Al-Manzilah bain Al-Manzilatain yaitu posisi di antara dua posisi, dan Al-Amr bi Al-Ma'ruf wa An-Nahi an Al-Munkar yaitu menyeru pada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Jadi yang pertama kita akan membahas Al-Tauhid, itu pengesahan Tuhan. Jadi pengesahan Tuhan atau Al-Tauhid ini merupakan prinsip utama dan intisari dari ajaran Mu'tazilah. Sebenarnya setiap mazhab teologis dalam Islam memegang doktrin ini. Akan tetapi bagi Mu'tazilah, Tauhid memiliki arti yang spesifik. Tuhan harus disucikan dari segala sesuatu yang dapat mengurangi arti kemahaesaannya.
Tuhan satu-satunya esa yang unik dan tidak satupun menyamainya. Oleh karena itu hanya dialah yang qadim. Apabila ada yang qadim atau lebih dari satu, maka telah terjadi ta'addud al-qudama, yang berarti berbilangnya zat yang tidak berpemulaan. Untuk memurnikan keesaan Tuhan, Mu'tazilah menolak konsep Tuhan memiliki sifat-sifat, pengembaraan fisik Tuhan, dan Tuhan dapat dilihat dengan mata kepala. Selanjutnya yang kedua yaitu al-ad. Ajaran dasar Mu'tazilah yang kedua ini yaitu al-adl, yang berarti Tuhan Maha Adil. Adil adalah suatu atribut yang paling jelas untuk menunjukkan kesempurnaan. Karena Tuhan Maha Sempurna, sudah pasti Dia adil. Ajaran ini bertujuan ingin menempatkan Tuhan benar-benar adil menurut sudut pandang manusia. Hal ini karena alam semesta diciptakan untuk kepentingan manusia. Tuhan dipandang adil apabila bertindak hanya yang baik dan terbaik dan bukan yang terbaik. Begitu pula Tuhan itu adil apabila tidak melanggar janjinya. Dengan demikian Tuhan ini terikat dengan janjinya. Ajaran tentang keadilan ini berkaitan erat dengan beberapa hal, yaitu yang pertama yaitu pembuatan manusia, kedua tentang berbuat baik dan terbaik, yang terakhir yaitu ketiga yaitu mengutus rasul. Oke, lanjut yang ketiga ada al-wa'd wa al-wa'id. Ajaran ketiga ini sangat erat hubungannya dengan ajaran kedua yang tadi kita bahas sebelumnya. Jadi al-wa'd wa al-wa'id berarti janji dan ancaman. Tuhan yang Maha Adil dan Maha Bijaksana, demikian kata Mu'tazilah, tidak akan melanggar janjinya. Perbuatan Tuhan terikat dan dibatasi oleh janjinya. Janji Tuhan untuk memberi pahala masuk surga bagi yang berbuat baik dan mengancam dengan siksa neraka atas orang yang durhaka. Itu pasti terjadi. Begitu pula janji Tuhan untuk memberi pengampunan pada orang yang bertobat nasuha. Pasti benar adanya. Lalu yang keempat ada al-manzilah bain al-manzilatain. Jadi pokok ajaran ini adalah mukmin yang melakukan dosa besar dan meninggal sebelum tobat, bukan lagi mukmin atau kafir, tetapi fasik. Izutsu mengutip Ibn Hazim menguraikan pandangannya tentang Mu'tazilah, yaitu orang yang melakukan dosa besar disebut fasik. Ia bukan mukmin, bukan kafir, bukan pula munafik. Mengomentari pendapat tersebut, Izutsu menjelaskan bahwa sikap Mu'tazilah adalah membolehkan hubungan pernikahan dan warisan antara mukmin pelaku dosa besar dan mukmin lain, mukmin yang benar-benar mukmin, dan dihalalkannya binatang sembelihannya. Menurut pandangan Mu'tazilah, pelaku dosa besar tidak dapat dikatakan sebagai mukmin secara mutlak karena iman menuntut adanya kepatuhan kepada Tuhan. Tidak cukup hanya pengakuan dan pembenaran. Berdosa besar bukanlah kepatuhan melainkan kedurhakaan. Oke, yang terakhir, yang kelima ada al-mar bi al-ma'ruf wa an-nahi an al-munkar. Ajaran yang kelima ini adalah menyuruh kebajikan dan melarang kemungkaran. Ajaran ini menekankan keberpihakan pada kebenaran dan kebaikan. Ini merupakan konsekuensi logis dari keimanan seseorang. Jadi, pengakuan keimanan harus dibuktikan dengan berbuat baik, diantaranya dengan menyuruh berbuat baik dan mencegahnya dari kejahatan. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi seorang mukmin dalam beramar ma'ruf nahi munkar. Seperti yang dijelaskan oleh seorang tokohnya, Abdul Al-Jabbar, yaitu ada 4. Yang pertama, ia mengetahui perbuatan yang disuruh itu ma'ruf dan yang dilarang itu munkar. Yang kedua, ia mengetahui bahwa kemungkaran telah dilakukan orang. Yang ketiga, ia mengetahui bahwa perbuatan amar ma'ruf atau nahi munkar tidak akan membawa madarat yang lebih besar. Yang keempat, yang terakhir, ia mengetahui atau paling tidak menduga bahwa tindakannya ini tidak akan membahayakan diri dan hartanya. Sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang Mu'tazilah. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alif Ridho Kurnawan. Di sini saya
dari kelompok 10 akan meneruskan presentasi dari Mbak Rizka Amalia Bahar. Di sini saya ciri-ciri menjelaskan tentang aliran tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang dinamakan Ahlus Sunnah wal Jamaah ialah dalam kitab Zada at-Ta'liqah karya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang berbunyi amma ahlus sunnati fahum ahlu tafsir wal hadis wal fiqhi fa innahu muhtadun wal almumassakuna bisunnatin nabi wal khulafa bi ba'd ar-rasyidin wa hum at-ta'ifatun najibatu qalu wa qad ijma'at yaumi fi madhahibi arba'atil hanfiyuna wasyafi'una wal malikuna wal hambaliyuna. Adapun ahli sunnah wal jamaah adalah kelompok ahli tafsir, hadis dan ahli fikih. Mereka lah yang mengikuti atau berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin setelahnya. Mereka adalah kelompok yang selamat. Ulama mengatakan sungguh kelompok tersebut terhimpun dalam mazhab, yaitu Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hambali. Dalam anggaran dasar NU disebutkan bahwa aswaja disebut sebagai mazhab. Namun pendapat ini berkontradiksi dengan pendapat ketua PBNU Kiai Haji Said Agil Sirot yang menyatakan bahwa aswaja sebenarnya bukanlah mazhab, melainkan paham al-fikri ataupun paham yang di dalamnya masih banyak paham ataupun mazhab. Layaknya aliran-aliran lain, bahwa aswaja tentu mempunyai ciri-ciri khusus. Ya, ini menurut Kiai Haji Bautin Nur Salim bahwa aliran Ahlus Sunnah memiliki ciri yaitu dalam akidah mengikuti Syekh Hasan Al-Asy'ari atau Abu Mansur Al-Maturidi. Yang kedua, dalam ilmu fikih mengikuti salah satu dari 4 mazhab. Yang ketiga, dalam tasawuf mengikuti Syekh Abdul Qasim Junaid ataupun Syekh Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali. Yang terakhir, tidak mengkafirkan orang sebab dosa besar, zat absolut yang tidak rubah oleh siapa saja. Sejarah kelahiran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sejarah ini dimulai ketika pada abad ketiga tepatnya, ya ini ketika umat Islam sedang jaya-jayanya dalam bidang khususnya keilmuan. Tokoh-tokoh yang lahir pada tahun ini misalnya tokoh pengarang kitab Sahih Bukhari, yakni Muhammad Ismail Al-Bukhari. Namun pada abad ketiga ini walaupun Islam sedang jaya-jayanya, bukan berarti umat Islam bebas dari ancaman, melainkan pada saat itu umat Muslim pada ancaman karena munculnya aliran-aliran pada kala itu berkembang cukup pesat. Aliran-aliran berkembang cukup pesat. Pada abad ketiga ini, aliran-aliran tersebut yang paling terbesar adalah Mu'tazilah yang tersebar hampir di berbagai tempat. Hal ini dikarenakan pemimpin khalifah pada saat itu yaitu Khalifah Al-Mutawakkil secara tidak langsung mendukung dari aliran tersebut. Ini dibuktikan dengan mengeluarkan keputusan pembatalan kemakhlukan Al-Quran yang ditetapkan oleh khalifah sebelumnya. Semakin bertambah ataupun lebarnya aliran Mu'tazilah pada abad tersebut menimbulkan benturan pemikiran yang sangat keras antara dua pemikiran dan diametral, yaitu pemikiran yang dikawal ataupun diikuti oleh kaum fuqaha dan ahli hadis yang perhatiannya digunakan untuk menekuni ilmu agama dan berargumentasi pada Al-Quran dan hadis,
ijma' dan qiyas, namun latar belakang yang lain pasti berlawanan dengan para fuqaha, ini kaum teolog yang sama-sama untuk membela agama, menghadapi musuh dengan ilmu dialektika, logika, dan rasio, dan juga mengesampingkan teks Al-Quran dan As-Sunnah. Dari gambaran tersebut sudah sangat jelas bahwa gerakan yang dirintis oleh Al-Asy'ari memang pada saat itu menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak dengan tujuan mendamaikan antara kaum Ahlussunnah dengan Mu'tazilah, yang keluarnya ialah meletakkan jalan tengah antara keduanya dengan tampilnya ulama yang semasa dengan Al-Asy'ari, yaitu Imam Abu Mansur Al-Maturidi dan Imam Abu Ja'far Al-Tahawi Al-Hanafi. Ajaran-ajaran Ahlussunnah. Ajaran-ajaran Ahlussunnah ini sering kita jumpai di masyarakat. Misalnya tahlilan, yasinan, istighosah, manakiban, dan lain-lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada banyak kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.